Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat teman-teman semua. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada institusi Polri yang sudah bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap sesama laki-laki yang dilakukan oleh Heri Arionap, Bupati yang juga incumbent pada Pilkada 2024 ini. Sah-sah saja sih, siapapun juga ingin membela Harinap. Itu hak mereka, terutama tim sukses. Tapi perlu dicatat bahwa untuk tindak pidana kekerasan seksual itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya, selain KUHP itu ada Undang-Undang Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual. Kedua, pertanyaan saya sederhana. Jika teman-teman mengaitkan kan banyak nih sekarang para tim suksesnya segala macam yang menyuarakan, oh ini ada pelanggaran Telegram. Teman-teman, begini ya, seharusnya para politikus itu mencerdaskan masyarakat, bukan membodohi masyarakat. Terkait dengan surat edaran nomor 110 garis miring 1160 garis miring 5 garis miring res 1.24.2023 terkait penundaan proses hukuman terhadap pengungkapan tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. 1. Ingat ya, itu hanya terkait seumpama begini, itu terkait dengan tindak pidana apa? Seumpama Harinap melakukan tindak pidana korupsi, terus dia maju pilkada, saya laporkan. Nah, itu harus diberhentikan. Kenapa? Karena ada indikasi jangan-jangan laporan itu hanya dipakai untuk menghambat langkah Harinap. Jangan lupa, surat telegram ST116 itu ada perubahan di ST nomor 2232 garis miring 9 garis miring res titik 124 tahun 2023, di mana ada poin khusus terkait poin CCC angka 5. Itu jelas. Begini, tindak pidana apa yang dimaksud yang dihentikan? Yang tadi saya jelaskan, laporan pidananya yang terkait kasus korupsi, yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi yang dilakukan Harinap itu pidana murni. Pidana pelecehan seksual terhadap sesama laki-laki. Memalukan ke tidak? Kalau dia seorang mambri, kalau bijak nih ya, kalau seorang mambri punya istri banyak, kita bangga. Jago baku pukul itu kita bangga. Tapi ini laki-laki. Dan ini pidana murni. Pahamkah tidak? Jadi begini, seumpama begini. Saya ini calon kepala daerah. Saya maju pilkada. Terus saya melakukan pembunuhan. Terus saya harus tunggu kah? Tidak boleh diproses kah? Mengikuti surat edaran telegram itu kah? Tidak begitu kawan. Pidana murni itu tetap berproses. Kalau harus mau salahkan, ya, salahkan Harinap. Kenapa dia tidak tahan, dia punya burung? Ini sudah benar. Tegakkan hukum. Bukan tegakkan burung, ini kata Fufu Fafa. Tegakkan hukum, bukan tegakkan burung. Yang Harinap lakukan itu, dia tegakkan, dia punya burung, sudah tahu dia seorang kandidat. Harusnya dia tahan toh. Lagian begini ya, saya tanya, di ajaran agama mana yang mengizinkan hubungan sesama jenis? Harinap ini di gereja seperti ini. Saya tanya, Han, saya bicara hati ke hati, Han. Kita bisa membohongi manusia. Apakah kita bisa membohongi Tuhan? Apa yang kau lakukan itu adalah hukuman dari Tuhan, supaya publik tahu apa yang kau lakukan. Kita bisa bersembunyi dari mata manusia, kita tidak bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Dan buat para pembelanya Harinap, silakan itu hak kalian.
Pertanyaan saya, apakah agama di Indonesia ada yang mengizinkan hubungan sesama jenis? Itu saja. Perkosaan saja sudah dosa. Apalagi perkosaan terhadap laki-laki. Dan nggak usah dipolitisir. Yang mempolitisir itu kalian. Laporan tanggal 9 November, kenapa baru kemarin ditangkap? Namanya laporan itu kan ditelaah atau dikaji, harus alat bukti cukup kan tidak? Bukti cukup baru ditangkap. Saya menyurati PDIP. Dan saya ada tag kasusnya Herinap ke PDIP. PDIP saja malu. Ada laki-laki macam begini kah? Kalau mau jadi mamri, kalau jadi pemimpin yang baik. Kalau kau punya kelainan, jangan jadi pemimpin. Berobat dulu. Apa yang menimpa kau ini hari ini, Han? Itu Tuhan marah. Saya kasih tahu kau. Kita sudah di akhir zaman. Kaum-kaum Sodom dan Gomora itu bermunculan. Dan ternyata kau salah satunya. Sodom dan Gomora itu Tuhan hancurkan. Dan sekarang apa yang kau lakukan itu? Kau tanya ke kau punya hati nurani. Kau membohongi manusia bisa. Kau bisa membohongi Tuhan kah? Kau berpikir sekarang. Kau sekolah teologi. Kau belajar hukum agama. Tuhan izinkan kita melakukan hubungan seksual sesama jenis kah? Adam diciptakan itu bersama Hawa. Bukan Adam dengan Doni. Silakan kalian mau bela, mau hujat. Saya silakan. Tapi saya tanya. Apakah di agama kita, Kristen, agama Indonesia deh, Kristen, Buddha, Hindu, segala macam, Islam, apakah mengizinkan hubungan sesama jenis? Dan yang Herinap lakukan itu adalah tindak pidana murni. Yang aturannya jelas di KUHP dan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual tahun 2022. Itu jelas. Jadi tidak usah dipolitisir. Ini penangkapan Heri Arionap ini karena upaya lawan politik. Di sini bukan upaya lawan politik. Kalau kalian punya akal sehat, kalian punya nurani, apakah Tuhan mengizinkan hukuman? Apakah Tuhan mengizinkan hubungan sesama jenis? Kita tahu ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan kedua akan lebih cepat. Tuhan saja menghancurkan Sodom dan Gomora. Apa yang menimpa Herinap itu adalah kesalahan dia. Harusnya, kalaupun dia homo, dia nafsu, dia tunggu pilkada itu selesai. Baru dia bebas mau homo ke siapa, nyawa banci kah? Itu hak dia. Tapi dia sudah tahu dia maju di pilkada. Malah dia tidak tahan, dia punya nafsu. Dan nafsu itu salah. Laki-laki dengan laki-laki. Buat apa kau ke gereja? Tuhan marah. Tong malu begitu. Saya tanya saja, siapa tokoh-tokoh agama yang mengizinkan? Apakah bisa? Apakah boleh? Apakah agama mengizinkan laki-laki menyetubuhi laki-laki? Berpikir itu saja. Tidak usah melebar kemana-mana. Bu Mega saja malu dengan kelakuan Herinap. Masih banyak orang-orang Papua yang lebih pintar daripada Herinap, lebih normal daripada Herinap. Ini bukan soal, karena sudah pilkada dia dihantam. Dilaporkan tanggal 9, polisi harus kumpulkan alat bukti. Kalau sudah cukup baru bisa dilimpahkan. Dan dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Dan penetapan tersangka. Cobalah. Jangan membodohi masyarakat. Kalian para politikus jangan bodohi masyarakat dengan surat edaran bla bla bla. Surat edaran itu kalian baca lagi. Nih saya kasih lihat surat edaran baru ini ada. Aturannya jelas. Kalau extraordinary, kejahatan pidana murni, itu tetap berproses. Contoh ya. Contoh nih. Siapa dah? Sekjen DPD Papua.
saya kandidat, terus saya bunuh kau, begitu saya tusuk kau. Terus karena saya kandidat mau maju ke pilkada, saya bilang, oh saya tidak bisa diproses. Karena ada aturan ST, surat edaran Kapolri terkait dengan penundaan proses. Itu pidana murni. Kecuali kau mau maju, saya laporkan kau punya kasus korupsi, itu harus di stop. Kenapa? Ada dugaan saya hanya menghambat kau. Ini pidana murni, pahami itu. Sebagai politikus, ya, terutama dari PDIP, jangan bikin malu PDIP. Pidana murni itu harus dibedakan. Dan ini dilakukan oleh orang yang dia sadar dia adalah calon kepala daerah yang maju. Kalaupun dia punya nafsu liar, lakukan nanti. Kalau mau salahkan siapa? Salahkan dia punya diri. Tapi tidak perlu juga. Ini Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang punya kewenangan, dia yang kasih publik terlihat. Bahwa inilah kelakuan seorang Herinap. Kalau kau punya kelainan, kau berobat, Hen. Saat sekarang kau berpikir, selama ini yang kau tipu manusia, oke, tapi kau tidak bisa tipu Tuhan. Selamat sore.